Hadapi realitas kenyataan. Belum lagi kalau orang tua kita tidak mampu. Capek-capek disekolahin, kemudian jadi pengangguran. Ibumu jauh lebih bersedih hati daripada dirimu. Ayahmu jauh lebih gundah gulana daripada dirimu. Karena kau belum mendapatkan pekerjaan. Tataplah masa depan. Generasi Z. SMA, kelas 2, kelas 3, SMA. Ya, kemudian juga SMK atau STM dan juga diploma dan sarjana. Kau pasti akan masuk dunia kerja. Padat karya juga sudah mulai menggunakan robot. Tenaga manusia akan berkurang dengan sistem digital ekonomi dan robotisasi. Oleh karena itu, ketika kamu generasi Z baru lulus sekolah SMA atau lulus diploma atau lulus sarjana, kau tak ada pilihan. Harus dilindungi ketika masuk pasar kerja. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh pelosok negeri, di seluruh penjuru tanah air Indonesia yang kita cintai. Beberapa waktu yang lalu, saya mengisi satu seminar di satu kampus yang dihadiri oleh beberapa mahasiswa. Bahkan ada beberapa SMA yang diundang di dalam pertemuan itu. Satu pertanyaan yang menggelitik saya dan menjadi trauma, beban pikiran para sahabat-sahabat mahasiswa dan kelas 3 SMA yang hadir dalam pertemuan seminar itu. Satu pertanyaan dari mereka. Bung Iqbal, mengapa harus ada partai buruh untuk menjawab penciptaan lapangan kerja bagi kami, anak-anak generasi Z yang berumur 17 tahun sampai dengan 27 tahun. Dan teman-teman SMA yang kelas 3 dan kelas 2 yang mungkin tahun 2024, 14 Februari nanti akan mempunyai hak pilih dalam pemilu. Apa korelasinya? Mengapa kami menjadi penting untuk melihat partai politik, dalam hal ini partai buruh, yang berkaitan dengan kami kaum milenial dan generasi Z. Terutama generasi Z dan anak-anak SMA tadi. Saya menjawab sederhana. Kalau kau sudah selesai sekolah, apa yang kau lakukan? Oh, kami mau wira swasta. Oh, kami akan bekerja ini. Oh, kami akan membuat ini. Oh, kami akan masuk dunia kerja. Baik, berarti sudah jelas. Setiap orang yang bersekolah, apakah dia kelas 2 SMA, 3 SMA, begitu lulus, yang tidak bisa melanjutkan kuliah, pasti masuk ke dunia kerja. Dan anak yang lulus diploma 3, S1, yang disebut generasi Z, 17 tahun hingga umur 27 tahun, masuk dunia kerja. Betul. Ada sebagian orang yang akan, karena bapaknya pengusaha, dia akan belajar pengusaha. Berjualankah? Usaha kuliner, usaha kaki lima. Di dalam teori ekonomi, di seluruh dunia, saya kebetulan ILO governing body. Saya adalah salah satu pengurus pusat
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, berkantor di Jeneva, di Switzerland sana. Saya bahkan bisa menjadi panel dengan beberapa menteri dari negara-negara lain, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan Jerman, Menteri Tenaga Kerja Brazil, Menteri Tenaga Kerja Amerika, di beberapa negara. Selalu persoalan tentang angkatan kerja, yaitu employment. Bagaimana menyalurkan fresh graduate, istilahnya baru lulus SMA atau baru lulus kuliah, baik diploma maupun S1. Kemana sesuai bidangnya? Bidang kuliahmu belum tentu dibutuhkan di lapangan industri, dunia kerja. Dan penelitian dari beberapa orang yang saya ajak bicara, kami berdiskusi di ILO Governing Body, hanya 3% dalam satu populasi angkatan kerja dia menjadi pengusaha, atau kita kenal dengan middle up class, kelas menengah. Tapi 97% dia akan masuk ke dunia kerja. Baik Anda di blue collar itu sahabat generasi Z dan kawan-kawan SMA dan yang masih berkuliah, itu maksudnya berkerah biru. Berkerah biru itu buruh pabrik. Di pabrik-pabrik bekerja, disebut blue collar. Kamu yang masuk ke dunia perkantoran, perusahaan-perusahaan perdagangan misal, itu disebut white collar, berkerah putih. Baik blue collar maupun white collar, kamu akan ketemu dimasuk dalam pasar tenaga kerja, labor market, kemudian masuk bekerja dalam dunia kerja, lapangan pekerjaan. Ada 3 definisi terhadap orang yang dinyatakan sebagai buruh, labor, pekerja, workers, karyawan atau pegawai, employee. 1, ada pekerjaan. 2, ada perintah kerja dari pemilik perusahaan atau majikan. 3, menerima upah. 97% dalam satu populasi di sebuah negara, di seluruh dunia. Maka orang yang berkategori 3 hal ini. Oleh karena itu, sahabat generasi Z, baik yang sedang bersekolah SMA maupun yang diploma maupun sarjana, tidak ada pilihan. Kau akan masuk di dunia kerja. Tinggal spesifik. Kalau kebetulan lulus hanya SMA, SMK, atau STM, dia akan masuk operator di pabrik-pabrik. Kebanyakan di blue collar. Kalaupun dia bekerja di white collar, dia hanya segmented skill tertentu. Bisa menguasai IT, atau bisa menguasai program komputer, atau bisa menguasai accounting, tapi itu sedikit. Paling banyak di pabrik. Saya 30 tahun bekerja di pabrik dan juga adalah pemimpin presiden Partai Buruh, juga pemimpin Serikat Buruh. Maka kamu kaum generasi Z yang berusia 17 sampai 27 tahun, anak-anak SMA kelas 2, kelas 3, diploma, sarjana, S1, ataupun bahkan sarjana S2 yang masih muda, kau akan masuk di dunia kerja. Nggak ada pilihan. 3% saja, ini penelitian. Bermimpi boleh, tapi jangan terus bermimpi di siang hari. Hadapi realitas kenyataan. Belum lagi kalau orang tua kita tidak mampu. Capek-capek disekolahin, kemudian jadi pengangguran. Ibumu jauh lebih bersedih hati daripada dirimu. Ayahmu jauh lebih gundah gulana daripada dirimu. Karena kau belum mendapatkan pekerjaan. Tataplah masa depan generasi Z, SMA, kelas 2, kelas 3, SMA. Ya, kemudian juga SMK atau STM dan juga diploma dan sarjana. Kau pasti akan masuk dunia kerja. Padat karya juga sudah mulai menggunakan robot. Tenaga manusia akan berkurang dengan sistem digital ekonomi dan robotisasi. Oleh karena itu, ketika kamu generasi Z baru lulus sekolah SMA atau lulus diploma atau lulus sarjana, kau tak ada pilihan, harus dilindungi ketika masuk pasar kerja. Kau butuh serikat buruh, kau butuh partai buruh. Di Indonesia tidak ada partai buruh. Di seluruh dunia ada Labour Party, partai buruh, atau partai Sosial Demokrat sebutan lain, atau partai Sosialis Pekerja, karena ingin memastikan ketika setiap anak generasi Z, SMA, diploma dan sarjana masuk pasar kerja, ada perlindungan.
Kau bayangkan ketika Shopee melakukan PHK, kripto melakukan PHK, Gojek melakukan PHK, Grab melakukan PHK, Blibli melakukan PHK, Tokopedia melakukan PHK. Kemana mereka perlindungannya? Tidak ada. Pesangon nggak dapat, padahal umur udah mulai meningkat, cari pekerjaan makin susah. Oleh karena itu partai memperjuangkan, partai politik kau nggak boleh apolitik. Sahabat seperjuangan anak-anak generasi Z, dia harus dilindungi upahnya, income security. Dia harus dilindungi kepastian kerjanya. Nggak boleh outsourcing seumur hidup, nggak boleh kontrak terus. Kita sebut job security. Dan ketika dia dengan tidak bisa lagi dihindari ter-PHK, maka dia harus diberikan social security, jaminan sosial, jaminan pensiun, jaminan hari tua. Revolusi Industri 4.0 dan digital ekonomi tidak menghadirkan perlindungan tentang jaminan sosial, upah, pekerjaan yang pasti, dan jaminan sosial adalah cara kita untuk memastikan ketika kita masuk dunia kerja, perlindungan juga harus dilakukan. Kita butuh pekerjaan, tapi secara bersamaan kita butuh perlindungan ketika dipecat, ketika di PHK atau kehilangan pekerjaan, dan kita butuh jaminan sosial. Teman-teman generasi Z, sahabat generasi Z, SMA kelas 2, kelas 3, diploma dan S1. Tetaplah pikirkan masa depanmu. Masa-masa main jet-jet, main HP akan berubah menjadi masa-masa tanggung jawab. Jangan ada lagi air mata ibumu atau kerut kening ayahmu membuat mereka bersedih karena sekolah yang telah mereka berikan yang terbaik buatmu di tengah kesusahan ekonomi. Kau tetap menganggur. Negara harus bertanggung jawab. Serikat buruh dan partai buruh salah satu cara, alat untuk memastikan kau harus dilindungi. Sampai jumpa saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi. Santi. Santi Om. Sesuai doa, agama, dan salam agama kita masing-masing. Sampai jumpa sahabat. Yang warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.